Palembang sore kita hadirkan saat tadi kita dengarkan Indonesia 100% melalui Pro 1 RRI Palem. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan berikut selanjutnya kita bersama di Pro 1 RRI Palembang di Palembang sore dan kita awali hari ini hari Selasa bersama Mozaik Indonesia untuk segmen pengentasan kemiskinan. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu semangat dengan aktivitasnya. Walaupun hari ini sudah akan menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Dan semoga semuanya berjalan lancar, hasilnya bisa memuaskan dan yang pasti memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Sore hari ini Mozaik Indonesia segmen pengentasan kemiskinan dengan tema Kiprah Rumah Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Narasumber kita kalau melihat flyer ini satu orang ya. Tapi alhamdulillah hari ini ada 3, nanti kita ngobrol sama-sama. Yaitu Branch Manager Rumah Zakat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Dedi Kurniawan SC MSI. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Wah, sehat luar biasa. Baik. Yang kedua, tadi belum sempat nanya-nanya jabatannya, langsung aja ya. Yang berikutnya kita sapa ada Mas Medi ya. Iya. Iya, sebagai apa nih Mas Medi? Saya sebagai Jiswaf konsultan. Oh, kalau dibahasakan sehari-hari apa itu? Bahasa sehari-hari itu bagian yang konsultasi tentang zakat. Oh, infak, konsultasi sedekah. gitu. Ya, kan ada yang bertanya tentang zakat, infak, sedekah, kita siap melayani. Baik. Yang berikutnya ini kayaknya yang paling muda ya. Pak Mas Gandhi ya? Iya benar. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Bagian apa nih kalau di rumah zakat? Kalau saya di rumah zakat itu di bagian program. Oh, IT dong ya? Bukan. Oh. Program pemberdayaan. Pemberdayaan, baik. Terima kasih ya Mas Gandhi, juga Mas Medi dan Pak Dedi yang sudah berkenan hadir di studio. Hari ini kita bicara soal kiprah rumah zakat dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Pendengar, kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai negara di dunia, seperti juga di Indonesia bahkan di Sumatera Selatan. Sehingga dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, salah satunya kita ngobrol di sini di Mozaik Indonesia dengan tema kita bersama Rumah Zakat. Kita ke Pak Dedi dulu, nanti nyambung ke Mas Gandhi dan juga Mas Medi ya. Pak Dedi, Rumah Zakat ini berdiri tahun berapa sih, bisa cerita dulu? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin kita Kilas balik ya? Ya, kilas balik ya. Jadi Rumah Zakat ini Ibu, perlu kami jelaskan sedikit, adalah lembaga amil zakat nasional ya, milik masyarakat Indonesia. Ya. Jadi kami ini mengelola zakat, infak, sedekah dan dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi maupun bidang lingkungan. Jadi tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga yang aktif di kegiatan kemanusiaan lainnya. Jadi awal berdirinya itu Rumah Zakat ini adalah berdirinya di Bandung Ibu. Di Kota Bandung. Di Kota Bandung, didirikan oleh aktivis-aktivis pada masa itu, tokoh-tokoh keagamaan, aktivis sosial gitu, seperti itu ya. Dulu bernama Dompet Sosial Ummul Qura namanya. Sebelum Rumah Zakat. Ya, sebelum Rumah Zakat. Jadi setelah bertransformasi sebanyak 4 kali transformasi ya, 5 kali 2006 itu menjadi Rumah Zakat. Kemudian 2010, kemudian 2016 dengan logo yang berbeda-beda sehingga tahun 2020 kita memantapkan diri dengan Rumah Zakat
dengan misi World Digital Philanthropy Institution. Yang artinya? Artinya adalah lembaga filantropi global yang mewujudkan masyarakat berdaya melalui kolaborasi kebaikan berkelanjutan. Baik. Jadi misi kita global ini, Bu. Secara global ya. Iya. Baik. Jadi sudah berapa tahun nih sejak berdiri 2020 ya? 1998. 98. Berarti sudah 26 tahun. 26 tahun berkiprah ya. Iya, berkiprah. Luar biasa tuh, usia yang sangat bisa dikatakan banyak pengalaman ya. Nah, Pak Dedi, selama dari 98 sampai dengan sekarang, ini mungkin banyak perjuangan ya Iya, yang betul. dilakukan oleh Rumah Zakat, dari menghimpun, donatur, kemudian penyalurannya. Ini bisa cerita juga nih Pak Dedi seperti apa? Ya, kalau secara nasional ya sudah banyak ya pencapaian kita. Salah satunya adalah diantaranya adalah memberikan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, Iya. ekonomi dan kemanusiaan lain, lingkungan dan aktivitas kemanusiaan lainnya, khususnya di Sumatera Selatan. Iya. Jadi Sumatera Selatan ini merupakan berdirinya Rumah Zakat itu tahun 2006 2006. 2006 ya. 2006. Baik. Dari 2006 itu kita sudah banyak berkiprah dengan program unggulan kita adalah Desa Berdaya, Ibu. Desa Iya, Desa Berdaya. Desa Berdaya. Desa Berdaya itu adalah desa program pengembangan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan berbasis wilayah, jadi dalam rangka membangun kemandirian desa tersebut. Baik. Jadi pemberdayaan yang terintegrasi, di situ kita ada intervensi kesehatan, intervensi pendidikan, intervensi ekonomi, maupun intervensi lingkungan, maupun intervensi kemanusiaan lainnya, sehingga goalsnya adalah Desa Berdaya itu adalah menjadi desa yang mandiri. Iya. Nah, Jadi sehingga- sasaran utamanya adalah pedesaan ya. Iya, Desa Berdaya. Ya. Baik. Kita bergeser dulu ke Pak Medi, ini nanti ke Mas Ganda ya? Gandhi. Mas Medi, sudah lama juga di Rumah Zakat? Alhamdulillah sudah 10 tahun. 10 tahun. Kalau Mas Dedi tadi udah lama juga ya Mas Dedi ya. Baik. Mas Medi tadi sempat menyinggung mengenai sedikit ke Rumah Zakat berdirinya di Kota Bandung di Sumatera Selatan 2006 ya. Nah, bisa diinformasikan di Sumatera Selatan seperti apa nih Rumah Zakat sudah bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama untuk pengentasan kemiskinan sendiri ini. Ya. Baik, untuk Rumah Zakat sendiri di Sumatera Selatan kan 2006. Jadi sesuai dengan pemerintah kan, Ya. salah satu tugas dari Rumah Zakat adalah pengentasan kemiskinan. Selain itu juga Rumah Zakat khususnya di Sumatera Selatan ini sudah berizin atau resmi oleh Sudah resmi. izin dari Kementerian Agama, Iya. seperti itu. Jadi selain itu juga kita juga diaudit, Bu, diaudit secara keuangan dan syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Iya. Jadi kalau untuk pengentasan kemiskinan kita ada program Desa Berdaya tadi. Jadi lebih ke ekonomi. Jadi ada sekelompok masyarakat atau ada masyarakat yang kita bikin desa binaan. Nanti di situ dibantu, misalkan itu kan dibentuk komunitas, diajarkan bagaimana membentuk usaha. Misalkan di komunitas itu ada yang usaha pempek, ada Iya. yang tekwan, makanan kayak gitu. Sudah dibina, terus dikasih support bantuan usaha. Kalau misalkan dia belum ada skill tentang IT atau bagaimana pemasaran tentang keuangan, nanti kita edukasi di situ. Di situ harapannya dengan dana zakat tadi kita kasih modal, mereka dari yang biasanya menerima zakat nanti kedepannya bisa memberi seperti itu. Jadi harapannya dengan pemberdayaan ekonomi banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan. Ya, itu dari awal sudah dilakukan seperti itu, Mas Medi? Sudah. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri itu ada beberapa kabupaten kota yang sudah kita lakukan. Misalnya saya ambil contoh itu di Desa Rejodadi, Banyuasin di Sembawa. Ya, di situ ada beberapa usaha. Misalkan sekelompok masyarakat dia itu punya skill untuk berternak lele. Jadi kita support modal usaha dan juga pembinaan tadi.
keuangannya, terus kita dampingi juga untuk penjualannya kayak gitu. Jadi sudah dikasih bantuan itu tidak kita lepas, tetap kita bina Tetap bagaimana dibina. mereka itu berdaya. Selain itu juga di situ ada bantuan peternakan kambing. Jadi ada beberapa masyarakat yang kita bantu support dari peternakan kambing. Terus kita bikinkan kandangnya, bagaimana mereka berternak kambing seperti itu. Baik. Lanjut kita ke tengah, Mas Gandhi, ini paling muda nih. Ini bagiannya Bagian apa? program. Program. Nah, bisa cerita program apa nih dari awalnya sampai dengan saat ini? Kalau di rumah zakat itu kan sebenarnya kalau dari awal kita itu ada 3 program fokus. Iya. Yang pertama adalah program pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Nah, karena temanya ini kita tentang ekonomi, pengentasan kemiskinan, jadi memang dari program ekonomi ini kita punya desa berdaya itu 14. 14 di Sumsel? Sumsel, Iya. gitu kan. Nah, itu enggak semuanya itu ada program ekonominya. Karena memang kita juga melihat potensi yang ada di wilayah tersebut, Masing-masing, gitu kan. Ada yang memang dia ada permasalahan, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang pendidikan maupun yang ekonomi. Yang beberapa ekonomi permasalahan tentang ekonomi ini, intervensi yang kita lakukan adalah yang pertama adalah memilih peserta program. Memilih peserta program ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang perlu kami lakukan sedari awal. Karena memang ini akan berkaitan dengan proses pembinaan. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang ketika peserta program ini kita bina, harapannya memang mereka akan seiring sejalan dengan apa yang kita ingini, gitu kan. Iya. Kayak misalnya kita kalau di program ekonomi itu kita ada namanya pembinaan. Jadi pembinaan ini selama setiap pekannya kita adakan pertemuan dalam rangka untuk mengupgrade bagaimana laporan keuangannya seperti apa, gitu kan. Terus Iya. progres usahanya seperti apa, gitu kan. Ini perlu kita dampingi betul karena memang kebanyakan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan sekarang selama ini, gitu kan, banyak para UMKM itu tidak mengerti tentang bagaimana pentingnya pembukuan. Mereka cuma tahu oh ini untung sudah, gitu kan. Padahal dalam di situ ada omset, ada modal yang harus diputar, itu berbeda modalnya, gitu kan. Iya. Ketika untung itu harus seperti apa kan, gitu kan. Itu memang dilakukan. Nah, di situ juga kita ada kelompok, gitu kan. Kita tidak membina 1-2 orang, tapi langsung misalnya ada Kelompok gitu. kelompok. Jadi kelompok itulah yang nanti akan lebih fokus kita coba upgrade skillnya, gitu kan. Misal ada kalau di Palembang ini ada kita olah di 2 Ilir. 2 Ilir ya. Di 2 Ilir itu ada 10 peserta program yang kita punya. Nah, itu dilakukan terus-menerus dengan usaha yang berbeda-beda. Iya. Ada yang dia usaha pempek, ada juga yang usaha model UMKM, ada juga yang dia usahanya buat seblak. Padahal seblak itu kayaknya jualannya bukan khas Palembang, gitu ya. Iya. Tapi kita lihat semangatnya juga luar biasa ibu-ibu ini, dengan salah satu syarat ya dia harus masuk dalam kategori asnaf. Kalau asnaf itu yang bahasa kita tuh ya dalam dunia perzakatan itu ada 9, gitu Ada kan. 9 ya? 8 ya. 8 asnaf, gitu kan. Salah satunya yaitu miskin. Nah, miskin itulah jadi salah satu syarat penting yang nanti mereka dapat bantuan dari kita, dengan syarat dia harus mengikuti semua aturan dan kegiatan yang coba kita lakukan. Karena kegiatan yang kita lakukan juga akan mensupport mereka, gitu kan. Karena kan kalau kalau berdasarkan data dari BPS kan garis kemiskinan itu kan di angka 596.000 untuk per kapita ya, per kepala, gitu kan. Jadi gimana nanti kalau dia ada 2 suami istri, artinya kan dia per bulan itu harus minimal 1.100.000 lah, gitu kan, untuk setiap bulannya. Nah, bagaimana nanti pencatatan kita selama 1 bulan itu penghasilan dia harus lebih dari itu, gitu kan. Karena kan berdasarkan kita ngikut di
data BPS gitu kan. Kalau dia udah Iya. di situ, udah di luar itu, insya Allah dia sudah keluar dari garis kemiskinan gitu kan. Kalau 4 ya dikalikan aja gitu kan, kali 4. Jadi target kita misalnya dia ada tunggakan apa tanggungan ada 3 tanggungan, Iya, iya. artinya kita harus mencapai bagaimana omset yang dia dapat itu melebihi dari target per kapitanya gitu Tanggungan kan, yang per bulan dia dia gitu tanggungan dia gitu kan. Nah itulah yang kita coba bina. Nah itu juga kita ada target gitu kan, tidak selama 1 tahun itu harapannya ada target dia udah keluar dari garis kemiskinan gitu kan. Iya. Walaupun itu berat sih gitu kan. Tapi insya Allah kalau dia mengikuti aturan, mengikuti program-program yang kita lakukan, insya Allah akan Baik. bisa gitu. Iya. Keren banget berarti ya rumah zakat. Kita balik ke Pak Dedi, tapi kita himbau dulu pendengar yang mau bergabung silahkan kita buka di line telepon 369977 atau line YouTube kita di Pro 1 Palembang dan WA Pro 1 082175279090. Silahkan. Banyak sekali waktu kita bertanya langsung dengan 3 narasumber kita di Mozaik Indonesia bersama Rumah Zakat Indonesia, khusus Sumatera Selatan. Kita ke Pak Dedi. Pak Dedi udah banyak sekali dijelaskan tadi Mas Gandhi, Mas Medi. Jadi intinya saya ingin tanya sama Kak Dedi bahwa tim dari Rumah Zakat itu bisa nggak sih mengcover dari disebutkan tadi ada 14 ya, 14 daerah kabupaten di Sumatera Selatan. Ini bagaimana untuk mengcovernya? Apakah ini sudah tercover sampai sekarang dari tahun 2006 atau masih ada kendala yang dihadapi? Ya. Ya, untuk mendampingi 14 desa berdaya tadi Iya. ya, kita ada namanya relawan inspirasi. Oh, ada relawannya. Iya, ada relawan inspirasi itu bertugas untuk mendampingi, memfasilitasi, membina desa tersebut ya. Direkrut dari masyarakat setempat. Direkrut dari masyarakat lokal setempat. Oh, misalnya kalau dari Iya. Banyuasin, daerah situ. Banyuasin. Oh, Jadi oke. istilahnya agen perubahan. Agen di perubahan sana, dari ya. warga sendiri. Warga sendiri. Jadi kita memang angkat dari masyarakat setempat, pemudanya. Iya. Jadi kita jadikan relawan inspirasi seperti itu. Antusias mereka? Ya, jadi sampai sekarang juga banyak ya. relawan Banyak inspirasi ya? kita ya. Ya. Relawan itu. Jadi setiap desa kan ada Ada. satu relawan inspirasi yang Setiap dia kelola. satu desa, Satu. satu yang diambil. Jadi 14 ada 14 orang. Ada 14 orang. Iya, oke. Jadi itu cukup untuk mengcover semuanya, Mas Dedi? Ya cukup untuk tugas mereka kan untuk mengintervensi apabila ada penyaluran zakat, mereka relawan inspirasi itu untuk Iya. menyalurkan ke masyarakat setempat. Apabila ada bantuan UMKM, bantuan dan lain-lain, itu relawan inspirasi yang jadi ini kita. Iya. Kemudian Rumah Zakat sendiri, bantuan tadi disebutkan Mas Gandhi itu selain edukasi bimbingan, ada bantuan seperti apa lagi nih Pak Dedi? Mungkin Mas Medi nanti juga bisa menambahkan. Kita ada bantuan pendampingan UMKM. UMKM ya. UMKM, beasiswa pendidikan. Kemudian stunting juga kita intervensi ya. Jadi Kalau pendidikan usia berapa aja yang bisa dibantu, Mas Dedi? beasiswa gitu. Yang jelas dia masih di sekolah ya, sekolah SD, berasal dari Asnaf tadi ya. Tadi 8 ya. 8 Asnaf, miskin, fakir miskin. Ya seperti itu kira-kira. Jadi pendidikan juga. Bisa Mas Medi menambahkan atau Mas Gandhi nanti? Ya. Baik, mungkin untuk bantuan yang UMKM tadi itu kan Iya, ada bantuan modal usaha. Jadi modal usaha. Besarannya berapa itu kalau boleh tahu? sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing. Iya, kan modal. Terus ada juga bantuan sarana. Jadi modal itu memang untuk khusus modal, ada sarana. Sarana misalkan kalau jual tekwan berarti butuh gerobak, Ya, peralatan masak itu gitu. dibantu sama Rumah Iya, Zakat. itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena tiap orang tuh kan kebutuhannya beda-beda. Beda-beda. Benar. Terus salah satu untuk memutus mata rantai kemiskinan kan salah satunya pendidikan. Makanya kita bantu beasiswa tadi. Nah, untuk beasiswa ini kita mulai dari tingkat SD, SD. SMP, SMA, bahkan kuliah juga ada. Kuliah juga. Ada kuliah. Jadi anak-anak yang menerima beasiswa ini setiap bulannya itu kita kasih edukasi juga. Jadi kan merubah pola mindset anak-anak kan. Kalau misalkan kalau anak-anak
tanda kutip di fakir dan miskin itu kan agak kurang untuk majunya. Jadi Iya. kita masukkan edukasi, Bimbingan. motivasi oleh mentor. Nanti di Termasuk orang tuanya juga ya. iya, orang tuanya juga wajib mengikuti edukasi itu. Jadi Betul. anak-anaknya kita edukasi, orang tuanya kita edukasi, kasih bimbingan juga, kasih mentoring. Iya. Dan itu juga dilakukan oleh relawan rumah zakat. Jadi sebulan itu 2 kali kita lakukan mentoring. Hasilnya bisa kelihatan. Alhamdulillah sih sampai saat sekarang ini ada yang sudah selesai sekolah itu langsung bekerja, langsung merubah inilah. Ada juga yang sudah kuliah. Kehidupan ekonominya. Iya, jadi ada beberapa tuh bahkan yang saya ambil contoh yang di luar deh, ada yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di UI, udah di UGM, ada yang di Padang tuh kedokteran di Universitas Andalas kayak gitu. Jadi Iya. salah satu manfaatnya itu tadi edukasi tadi itu misalkan dia kan dicek hafalannya, ada yang kampus kan yang menerima hafalan sekian juz. Nah, Iya, jadi akhirnya bisa masuk bisa tanpa masuk biaya. tanpa biaya kayak gitu. Itu salah 30 satu juz gitu iya, kan. itu salah satu manfaat dari edukasi tadi kayak gitu. Baik ya. Pak Dedi, saya ke Pak Dedi dulu nih. Kalau melihat dan mendengarkan penjelasan Mas Dedi tadi, ini butuh tenaga rumah zakat ya memang apa ya, profesional katakanlah ya. Karena di situ juga kamu bimbing, mengedukasi termasuk masalah agama dan lain-lain. Nah, ini gimana? Bisa cerita dulu deh tentang SDM-nya di rumah zakat sedikit. Ya memang relawan inspirasi itu adalah orang yang kita pilih ya. Dipilih tidak sembarangan ya. Pertama yang pasti amanah gitu. Karena kita mengelola dana umat harus kriterianya amanah itu yang pertama. Amanah Ya. penting. Oke. Kedua mungkin dia pemahaman agama. Harus ada benteng ya. Iya, pemahaman agama. Rata-rata sih biasanya dari background ustadz gitu. Yang ikut, iya. yang jadi relawannya. Banyak ya. Iya, Ustadz baik. ada. Yang muda-muda ada nggak usianya, Mas Gandhi? Ada banyak. Banyak ya. Bisa cerita dulu nih. Saya kalau bicara soal anak muda nih semangat gitu. Jadi kita itu memang tidak hanya terlepas dengan program yang ada di rumah zakat. Memang kan relawan inspirasi itu kan berbasic pendidikannya kan macam-macam. Macam-macam Kan ya. ada yang dia dari ekonomi, ada yang dari kesehatan, ada yang dari pendidikan gitu Iya. kan. Jadi inilah yang coba kita buat relawan inspirasi inilah yang akan coba menyatukan, dalam artian dia memang tidak bisa, mungkin kalau untuk materi tentang digital marketing dia nggak paham karena dia basicnya Iya. ekonomi. Nah, makanya dia kolaborasi dengan orang yang di desa itu yang mengerti tentang digital marketing gitu kan. Jadi emang kalau di rumah zakat itu ada namanya kolaborasi pentahelix gitu kan. Pentahelix, ya. Kolaborasi pentahelix ini kita kuatkan ke relawan inspirasi agar memang celah yang tidak bisa ditutup oleh relawan inspirasi ini bisa diisi oleh mitra kita gitu kan, mitra-mitra kita yang memang lebih profesional. Nah, jadi ketika ada materi yang dia tentang upgrade skill tentang ekonomi, yang ada orang yang profesional yang bisa mengisi, ya kita hire mereka untuk kolaborasi gitu kan. Jadi memang anak-anak muda inilah yang bakal bisa jadi local champion lah bahasa kita kan, local champion di sana yang akan menghidupkan desa itu. Jadi kan program kita kan dari desa membangun negeri. Jadi dari desa itulah terbangun terciptanya ya masyarakat yang bisa naik naik kelas lah gitu kan. Iya, baik. Oke, kalau naik kelas itu berarti masyarakat itu harus juga diedukasi, jangan hanya pada zona yang itu aja. Pasti harus dia berubah ya. Iya, benar. Dari yang status miskin akhirnya bisa menjadi mandiri. Nah, ini tugasnya juga dari rumah zakat kayaknya. Nah, seperti apa nih, bisa dijelaskan Mas Medi atau Mas Dedi atau Mas Gandhi nih? Silakan. Ya. Tiap Mas Dedi dulu nih. Ya. Baik, jadi memang misi kita itu ya memang di Desa Berdaya itu Bu, menjadikan masyarakat itu dari penerima zakat menjadi jadi pemberi pemberi zakat itu ending akhirnya. Nah, untuk menuju itu kita berikan proses pendampingan secara berkelanjutan. Mulai dari kita petakan status sosialnya ya dari awal, kita misalnya dia butuh bantuan modal misalnya seperti itu, kemudian kita bantu dengan pendampingan pelatihan
sampai tingkat ekonominya itu Sudah berubah. seperti itu. Sudah banyak hasilnya Mas Dedi? Ya berdasarkan data Iya. ada 12 penerima program ya Iya. yang sudah berubah keluar dari garis kemiskinan. Tahun 2024 ya, seperti itu. Baik. Contohnya di Musi Banyuasin sama di Palembang ya. Palembang. Musi Banyuasin seorang ibu yang dulunya kerja ibu rumah tangga seperti itu. Kemudian kita berikan modal untuk Jualan. pelatihan pembuatan tempe. Mm-mm. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dia sudah bisa menghasilkan per bulan itu cukup untuk Kehidupan dia, sehari-hari. kehidupan sehari-hari, sehingga keluar dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu ya. Baik. Kemudian Pak yang ada di Palembang, Pak siapa namanya? Lupa ya. Wilayah Bukit bukan? Iya. Awalnya dia jadi kerjanya juga tidak beraturan seperti itu, jadi kita berikan pendampingan. Kemudian dia bisa membuat usaha catering seperti itu, usaha yang makanan terus dipesan, nasi kotak seperti itu. Iya. Itu dari rumah zakat juga ya? Rumah zakat. Alhamdulillah bapak itu ya sudah bisa mandiri. Termasuk mandiri ya. Iya. Baik. Mas Fedi bisa menambahkan atau Mas Gandhi nih nanti? Iya. Karena masyarakat juga butuh informasi yang sudah jadi gitu loh mandirinya, karena biar mereka tahu gitu. Baik, mungkin saya menambahkan ya, dulu ada ini juga, ada desa kita binaan di Talang Bubuk. Talang di Bubuk? Pelaju. Oh, di Pelaju. Ya. Adalah satu penerima program itu Kak Tian namanya. Jadi beliau itu kan handicraft, jadi dia tuh bisa bikin kerajinan dari untuk akuarium dari akrilik. Jadi di situ kita edukasi, yang awalnya itu ya dia sendiri yang yang bikin kerajinan itu, terus kita edukasi, kita dampingi sampai dia bisa jual di Shopee. Nah, akhirnya terakhir itu dia itu punya beberapa karyawan yang awalnya itu sendiri. Jadi dari alhamdulillah sejak itu beliau sudah mandiri, makanya kita sudah lepas seperti itu beberapa tahun yang lalu. Jadi karena sudah bisa menghidupi keluarga dan juga karyawannya itu kan, saya juga sempat langsung ke situ, benar nggak sih cerita dari teman-teman yang di kantor ya? Alhamdulillah benar, ternyata di situ kalau nggak salah ada 5 karyawan beliau yang sudah direkrutnya. Iya. Jadi ada, selain jual secara offline atau manual, dia juga memasarkan di online, di Shopee waktu itu terakhir kayak gitu. Alhamdulillah sih jadi itu tadi manfaat dari pendampingan usaha tadi itu kan. Jadi yang kita hadirkan untuk membimbing tadi itu, kita fasilitasi orang-orang yang profesional, yang expert di bidang itu. Misalnya kan kalau di bidang makanan kayak keripik atau semacamnya, itu kan biasanya kalau warung biasa kan tanda kutip packagingnya belum bagus. Nah, itu tetap kita dampingi. Biar menarik ya. Iya, kita dampingi. Gimana yang jajanan itu kan jangan sampai kelihatan dari luar, kan kurang menarik. Kalau bungkusnya menarik, orang tertarik untuk membeli. Nah, itu pun kita memang cari benar-benar orang-orang yang expert di bidang itu, yang profesional. Jadi biar menambah ilmu juga kepada para penerima manfaat tadi gitu. Baik. Pendengar silakan yang mau bergabung, kita undang kembali di 36997 atau bisa memberikan tanggapan Anda di channel YouTube Pro 1 Palembang. Baik, izin 3 narasumber, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa menjadi satu pemicu kemiskinan, kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat. Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal ini akan membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari.
sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau, terdapat seorang anak kecil bernama Ani. Ani hidup dalam kemiskinan yang mendalam, namun ia memiliki semangat dan kecerdasan yang luar biasa. Setiap hari, Ani berjalan kaki beberapa kilometer untuk pergi ke sekolah. Meskipun terkadang perutnya terasa lapar, namun Ani tetap gigih belajar demi mewujudkan impian menjadi dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit di desanya. Suatu hari, ketika Ani sedang pulang sekolah, hujan deras turun. Ani berlari kecil untuk berlindung di bawah pohon. Namun, sayangnya buku-bukunya basah terkena air hujan. Meski demikian, Ani tetap tidak patah semangat dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kisah Ani yang penuh semangat ini menjadi inspirasi. Ia mengajarkan bahwa meskipun hidup dalam keterbatasan, kita tetap bisa meraih impian asalkan memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Dan itulah kisah Ani, seorang anak kecil yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan untuk meraih impian. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air. Pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita sore hari ini bersama Mozaik Indonesia, segmen pengentasan kemiskinan bersama Rumah Zakat. Kita lanjut ke Pak Dedi, juga Mas Gandhi dan Mas Medi sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke Mas Gandhi dulu nih. Nah ya, Mas Gandhi tadi nyebutkan ada program termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan ya. Nah, mau nanya dulu, kalau kesehatan seperti apa nih yang sudah diberikan Rumah Zakat buat masyarakat ini? Ya. Kalau kesehatan kita ada kemarin itu ada program ramah lansia sama program desa bebas stunting. Dua tahun lalu kita memang fokusnya di program di stunting gitu ya. Stunting. Jadi di Satu Ulu kita berkolaborasi dengan Puskesmas Dua Ulu, Puskesmas Dua Ulu, bagaimana mengatasi tentang masalah stunting ini. Jadi kita buat pola pembinaan dan pengentasan pengatasan tentang anak yang stunting ini bersama dengan Puskesmas Dua Ulu. Kita buat bagaimana nanti anak-anak yang stunting ini bisa gak stunting lagi, kan. Nah, dengan program yang coba kita lakukan dan diskusikan dengan puskesmas. Jadi puskesmas kan ada ahli gizi kan, ada ahli gizi, ahli gizi yang dia paham betul kira-kira kebutuhan gizi bagi anak yang stunting ini seperti apa gitu kan, dan menu-menu apa aja yang bisa dibuat dengan harga yang murah dan terjangkau oleh mereka, karena memang kan masalah stunting ini juga bukan
terkait gizi aja, tapi memang daya beli masyarakat gitu kan yang memang kurang. Jadi Iya. memang kita coba buat menu yang itu bisa dapatkan dan murah gitu kan, yang bisa dicari oleh ibu-ibunya yang di rumah Iya. gitu kan. Tidak menyulitkan Tidak ekonomi menyulitkan mereka. ekonomi mereka. Dan gitu kita trigger dengan pertemuan 2 pekan sekali itu kita adakan Di sama Posyandu di, ya? di puskesmas kalau kemarin Puskesmas, itu oh. 2 pertemuan itu diajarin bagaimana menunya apa aja, terus juga cara masaknya seperti apa gitu kan, kegunaannya seperti apa gitu Iya. kan. Terus itu sekaligus diukur gitu kan, ditimbang Tinggi badan dan berat badan mereka. berat badan mereka Ya, gitu kan. jadi Itu ada kesehatannya lebih ke pembinaan. stunting ya Mas Stunting. Gandhi ya. Kita juga ada program yang ramah lansia. Sama lansia. Ya, ramah lansia lebih kepada pembinaan ramah lansia itu membuat lingkungan di satu wilayah itu ramah terhadap lansia. Iya. Kalau di Indonesia kan memang lansia itu kurang produktif dalam tanda kutip. Kalau di negara maju kan kayak di Korea, kayak di Jepang tuh kan orang-orang tuanya itu malah bekerja fisik gitu kan. Kalau sudah tua dia malah jadi sopir. Nah kalau di sini kan perkembangan para lansia itu kan Lansianya. kalau udah tua malah sakit-sakitan gitu kan. Iya. Padahal nah jadi emang bagaimana nanti Baik. dari awal tuh emang kita jaga bagaimana. Oke. Kita lanjut ke Mas Dedi. Di depan kita ada super kurban itu. Bisa Iya. diangkat dulu nih satu kalengnya. Dari tadi belum senggol ya. Ini apa, bisa cerita dulu nih dari rumah zakatnya? Ya. Nah, ini jadi inovasi ya, inovasi kurban, inovasi kurban Iya. yang diinisiasi oleh Rumah Zakat. Jadi ini mumpung mendekati Hari Raya Idul Adha. Idul ini. Adha Jadi, ya. Di Idul Adha itu kan ibadah terbaik itu adalah memotong hewan kurban. seperti Iya. itu kan. Nah, Rumah Zakat ini meluncurkan program super kurban, mengajak masyarakat untuk berkurban di Rumah Zakat. Jadi kelebihannya berkurban di Rumah Zakat ini kita buat super kurban yang di kaleng seperti ini, Bu. Diawetkan ya. Diawetkan. Jadi ada 2 varian ini, ada rendang Dan dan ada kornet. kornet. Iya. Ada 2 versi ya. Ya, jadi kelebihannya super kurban ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Cukup lama. Nah, sepanjang tahun lah. Kalau kornet ini 3 tahun, Kalau yang rendang 2 rendah tahun. 2 tahun. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk intervensi jika ada bencana Bencana seperti itu, alam ya. bencana alam. Seperti bantuan juga ke negara-negara yang dilanda Iya. bencana seperti itu. Seperti dalam waktu yang kemarin kita di gempa Myanmar, kita mengirim super kurban seperti ini Ke Vietnam, ke Myanmar, ke Myanmar gempa ya. Myanmar, juga ke Palestina. Palestina juga Iya, luar Palestina. biasa. Sangat bermanfaat buat masyarakat di sana ya. Sangat bermanfaat. Karena ini langsung dimakan. Bisa langsung dimakan. Cukup dipanasin sedikit, Panasin bisa langsung sedikit. dimakan pakai nasi. Ya, bikin lapar kayaknya ya. Jadi kami mengajak masyarakat Iya. di Sumsel ya, silakan bergabung dengan kami untuk berdonasi Iya. di kurban ya. Jadi kalau kambing itu harganya 2.950.000. Jadi kalau untuk sapi, Bisa berapa dapat itu? Kalau misalkan kambing dibuat seperti itu. kalau kambing 30 kaleng ya, 30 kaleng. Iya. Satu kambing. satu kambing. Iya, 30 kaleng ya. Dengan volume 200 gram. 200 gram per satu kaleng. Kemudian ada sapi retail namanya, 1/7 itu kan. Iya. Jadi kalau untuk satu orang 3.050.000. Oke. Kemudian untuk sapi utuh itu 19.500.000. 19.500.000. Mendapatkan berapa kalau sapi? Berapa? 300 kaleng ya? 300 pitch ya. 300 kaleng. Baik. Ini kelebihannya Ibu bisa kalau corporate, jadi bisa kita cantumkan logo donatur. Donaturnya. Jadi misalnya perusahaan atau Ini ada lembaga. donaturnya dari kaleng ini. Iya. Yang kalengnya. Iya. Enggak, maksudnya itu bisa mengajak orang untuk jadi donatur untuk itu. Iya betul. Oh, Jadi terbuka untuk umum berarti ya Mas ya? iya betul. Ini asalnya dari donatur semua. Donatur Iya. semua, iya. Jadi donatur yang ikut kurban kita Logonya bisa di situ. kita masukkan logonya di sini labelnya. Baik. Kalau bisa full branding dia, bisa separuh seperti itu kan, co-branding. Iya. Sejak kapan ada inisiatif seperti ini Mas Dedi?
Tahun berapa itu, Mas Medi? Kalau super kurban ini dari tahun 2000. 2000 udah lama 2000, juga. iya. Jadi ini sudah masuk rekor muri, Bu. Kita Rekor pioner. muri, Rekor muri, alhamdulillah. Jadi yang pertama rumah zakat melakukan Daging sapi, iya, optimalisasi kurban menjadi kornet dan rendang. kornet. Kayak Oke. gitu. Kalau boleh tahu siapa pertama kali menginisiasi ini? Iya, Dari rumah zakatnya? iya dari rumah zakat itu. Ya, yang jelas dari manajemen rumah zakat Iya, seperti itu. Karena kan keren banget ya. melihat ketika kurban itu kan banyak daging berlimpah, Bu, Iya, ya. Berlimpah. sayang Jadi gitu. kan kalau misalkan dikasih orang miskin kan kalau dia berlimpah kan jadinya mubazir terlalu banyak waktu itu. Jadi kita ini diawetkan. Jadi ketika ada kebutuhan misalkan bencana alam Bisa terus dikirim bisa gitu. dikirim kayak gitu. Kalau di Palembang itu kita sering ketika ada kebakaran, Ada banjir gitu. kita bantu dengan ini. Dan ini perlu diketahui, Bu, ya. Jadi kita konsultasikan ke Dewan fatwa MUI. Sudah halal? Sudah halal. Ini sudah tersertifikasi halal dari Halal. Dewan MUI seperti itu. Jadi kita juga Tidak ragu untuk tidak ragu, makannya. benar. Jadi rumah zakat juga pengolahannya ini di rumah potong hewan. Jadi memang secara profesional, higienis, secara kesehatan, secara syariah juga kita Iya. jaga seperti itu. Jangan sampai kurban ini mubazir, kita tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan kesehatan seperti itu. Iya. Kalau untuk ini pernah diapresiasi dulu waktu zaman gempa Aceh 2005. Tsunami. Iya, tsunami Aceh itu kan. Ini sudah ada ya Sudah waktu ada, itu kan 2006 2005 ya. Jadi kita banyak mengirimkan ini jadi makanan favorit ketika bencana alam di tsunami di Iya, Aceh gitu, karena baik, sudah oke. ada gitu. Masa kadaluarsa cukup lama. Iya. Kemudian isinya itu kan bisa dikatakan daging ya. Iya. Nah, ini harus higienis gitu kan. Iya. Produksinya di mana ini kalau boleh tahu? Di daerah Sumatera Selatan atau di luar? Kalau untuk ini kan tidak semua daerah bisa, Bu. Iya, benar. Jadi kalau untuk ininya pemotongannya itu di rumah potong hewan. Iya. Kita kumpulkan dagingnya itu kan sesuai dengan spesifik masing-masing. Misalnya kayak yang kornet, yang rendang Yang rendang. gitu. Nanti baru kita kirimkan ke pabrik spesialis pengolahan kornet dan rendang. Udah pakai bumbunya ya? Ya, sudah lengkap. Jadi bisa oke. langsung santap. Iya, kuliner juga nih, keren banget rumah zakat ya. Ada salam tuh dari Satria Amka. Keren rumah zakat Sumatera Selatan, sukses untuk RRI Radio Kebanggaan Masyarakat. Terima kasih Mas Satria Amka sudah bergabung di YouTube Pro 1 Palembang. Baik, ini tadi Kore ini juga salah satu gebrakan dari rumah zakat untuk ekonomi masyarakat ya, dan juga pengentasan kemiskinan juga enggak ini? Atau mungkin ada tujuan lain selain untuk membantu masyarakat di bencana gitu? Ya. Ya, ini pertama bisa memberdayakan Petani lokal ya. peternak lokal. Kemudian mendukung program pemerintah juga Iya. di bidang ketahanan pangan Ketahanan pangan juga. dan pemenuhan gizi ketika darurat betul. gitu kan. Iya. Jadi masyarakat yang ikut super kurban di super kurban rumah zakat ini banyak benefitnya. Ya, keuntungan Jadi, ya. ibadahnya sepanjang tahun. Iya. Ngomong-ngomong benefit, ini bisa dihimbau masyarakat nih. Kalau mau jadi donatur di rumah zakat, seperti apa persyaratannya, besarannya, apa aja boleh disumbangkan gitu? Sangat mudah, Ibu. Jadi kita sekarang semuanya sudah digitalisasi. Digital, Mudah, ya. cukup dengan lihat platform kita di rumahzakat.org, organisasi ORG ya. ORG. Jadi di situ semua ada. Program donasi ada infak yang mulai dari 1000-an gitu. Oh, bervariasi ya. Sedekah subuh. Ada sedekah subuh juga. Iya. Jadi kalau mau ibadah yang latihan sedekah setiap subuh 1000 seperti itu kan. Kemudian ada juga zakat mal. Zakat mal juga. Zakat mal, zakat harta, zakat pertanian. Iya. Baik. Jadi zakat perdagangan. bisa dan dibuka di lain-lain. Instagramnya juga ada? Di Instagram semua ada. Semua ada ya. Tinggal dibuka aja. Siapa punya di donatur terbuka ya buat Iya, rumah terbuka. zakat. Insya Allah kita kelola dengan amanah ya. Karena kita diaudit secara syariah setiap tahun. Iya. Kemudian laporan juga kepada donatur itu setiap penyaluran kita ada laporan kepada Baik. donatur melalui WA mereka Iya. atau email ya.
Itu seperti itu. Ya, kita ke Mas Gandhi lagi nih. Kalau bicara soal data ya Mas Gandhi, data kemiskinan yang diharapkan dari rumah zakat kan pasti itu berkurang terus ya, jangan semakin bertambah. Nah, gimana nih rumah zakat untuk berikan motivasi agar masyarakat itu jangan cuma nerima gitu loh, harus punya inisiasi gitu. Oke. Ya, inilah bagaimana dari rumah zakat itu pentingnya pola pembinaan. Pembinaan yang kita lakukan adalah dalam rangka menaikkan, mengubah mindset mereka. Iya. Mindset ini kan sangat Sulit ya. sulit untuk dipahami masyarakat gitu kan, bagaimana agar dia ini tidak hanya cukup dengan membiayai diri dia sendiri gitu kan, Iya. tapi bagaimana dia bisa keluar dari garis kemiskinan dan bisa jadi mustahik. Kalau bahasa kita tuh mustahik gitu kan, Iya. orang yang dia udah bisa berinfak gitu kan, dia udah nggak lagi minta-minta gitu kan, Iya. minta program, minta dibantu terus gitu kan, tapi emang dia harus punya mindset yang saya ini harus nggak bisa kalau gini terus gitu kan, harus bisa berubah, harus bisa jadi mustahik, harus bisa jadi orang yang sukses gitu Iya. kan. Nah, merubah ini memang merubah mindset inilah yang kita Butuh terus waktu ya. butuh waktu dan kita terus Kesabaran tekankan kayaknya ya. gitu. Iya benar. Jadi emang kita Iya. kalau dalam target pemberdayaan itu kita 3 tahun gitu 3 kan. tahun. Kalau selama 3 tahun ini dia memang nggak ada perubahan atau tidak ada, sebenarnya evaluasinya per tahun juga gitu Ada kan. nggak sih yang seperti itu? Ada gitu Ada? kan. Ada pasti emang ada yang dia terus-terusan Pengen dibantu ingin gitu. dibantu gitu kan. Tapi ya karena emang kita polanya kita mengevaluasi gitu kan, kita berikan, kita kasih sanksi. Kalau emang masih seperti itu dan tidak ingin Di-stop berubah, bantuannya kita gitu ya. stop bantuannya, kita lebih baik cari orang yang memang layak. Iya. Dan dia bisa Di Sumsel ada nggak yang seperti itu? Sumatera Selatan ya ada lah. Mungkin nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada nanti ya. Insyaallah semoga nggak ada gitu kan. Baik, ini tahun 2025. Kita boleh tahu dong program ke depan rumah zakatnya seperti apa? Apalagi ini menjelang Idul Adha nih. Iya. Ya, Mas Dedi, nanti juga Mas yang lain menambahkan. Iya, kalau program terdekat ini kita ada super kurban, kemudian kurban Hewan langsung ya? desa Desa berkurban. Desa berkurban. Heeh. Jadi ke desa berkurban ini kita menitipkan kurban di Ke desa? di desa-desa yang minim kurban. Minim kurban. Ya, jadi desa-desa Mereka kalau sendiri jadi Mas Dedi ya? ya kita bawa hewannya mungkin di situ di hewan di desa tersebut. Iya. Jadi kita potong bersama masyarakat sana seperti Baik. itu. Ya. Oke. Jadi donatur bisa ikut berdonasi nih. Jadi kalau di Palembang ini berlebihan kan, Bisa dialihkan. lebih dialihkan, lebih Iya, bermanfaat seperti itu kan. bermanfaat daripada Kita- melimpah ya. iya, kita cicipin saudara-saudara kita yang Nggak pernah mencicipi minim, daging ya, sapi. mungkin gitu. dalam setahun itu mungkin mereka tidak pernah asing istilahnya Baik. makan daging. Iya. Jadi momentum Idul Adha ini kita Jadikan momen gitu jadikan ya. momentum untuk mencicipi daging kurban ini Baik. kepada saudara-saudara kita. seperti Iya. itu. Ini sudah di penghujung, ini Mas Dedi juga Mas Gandhi dan Mas Medi. Satu-satu kita ingin ada pesan buat masyarakat kita, pendengar kita. Tapi tunggu dulu. Ada Ihsan Ridwan. Masya Allah, katanya tabarakallah. Rumah zakat sukses terus. Terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih, Pak Ihsan. Yang udah mendengarkan, ya sangat bermanfaat. Baik, karena ada waktu sekitar 4 menit. Kita mulai dari Mas Dedi dulu, nanti Mas Gandhi dan Mas Medi. Pesan buat kita semua di acara Mozaik Indonesia berkaitan dengan tema hari ini di acara Mozaik Indonesia dengan tema kita berkaitan dengan peran rumah zakat pengentasan kemiskinan. Silakan Mas Dedi. Ya. Kepada masyarakat Sumatera Selatan, jadi kami mengajak mari kita bikin bahagia penduduk Sumatera Selatan dengan memperbanyak donasi di rumah zakat, menitipkan zakat, infak, sedekahnya kepada rumah zakat. Insya Allah kami akan salurkan kepada muzaki yang berhak menerima seperti itu. Insya Allah rumah zakat akan amanah menyalurkan donasi-donasi yang kami terima seperti itu. Amin. Ya. Mas Gandhi, silakan pesannya. Ya, pesan kami untuk donatur yang juga menitipkan amanahnya kepada rumah zakat, insya Allah kita juga tetap amanah menyalurkan bantuan tersebut untuk
masyarakat yang membutuhkan, dan insya Allah rumah zakat akan terus amanah. Amin. Yang terakhir Mas Medi, ya, silakan pesannya. Baik, mungkin ini lebih ke ini ya, prinsip dari rumah zakat. Rumah zakat itu aman syar'i. Di sini rumah zakat secara syariat juga profesional dan juga aman regulasi dan aman NKRI. Artinya di sini rumah zakat dikelola dengan secara manajemen itu sesuai dengan agama Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pembina, dan juga Kementerian Agama. Selain itu regulasi di sini rumah zakat Sumatera Selatan sudah memiliki izin baik secara nasional maupun secara wilayah di Kementerian Agama Kanwil Sumatera Selatan, dan juga aman NKRI. Artinya pengelolaan atau penyelenggara rumah zakat itu harus mendukung program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, keren banget. Terima kasih Mas Dedi, Mas Medi, juga Mas Gandhi. Sukses ya. Semoga selalu amanah dan program-program di 2005 ini akan terwujud ya. Amin, dan sangat bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu kembali dalam kesempatan ya. Sukses semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mozaik Indonesia, berakhir sudah sore hari ini bersama 3 narasumber kita, Pak Dedi Kurniawan SC MSI, Branch Manager Rumah Zakat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, juga Mas Medi dan Mas Gandhi yang sudah bergabung kita di acara Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar sudah bergabung tadi melalui channel YouTube kita. Tadi ada Mas Satria Amka dan Mas Ihsan Ridwan yang sudah bergabung. Terima kasih, sukses selalu. Dan saya Nadir juga rekan game pamit undur di acara Mozaik Indonesia. Semoga memberikan manfaat dan penuh manfaatnya. Terus mudah dan juga kita harapkan apa yang kita hadirkan ini akan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Saya Nadir pamit, terima kasih bersama Anda dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.